Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Latifah Zahrani dan saya sendiri Nelvi Rahmita akan mempresentasikan tentang kajian kritis terhadap adakhil dari jalur tafsir linguistik. Di sini kita akan membahas pengertian, latar belakang dan perkembangan tafsir linguistik, karya tafsir linguistik, dan contoh-contoh adakhil dalam tafsir linguistik. Yang pertama, pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. Secara harfiah, linguistik bisa dikatakan sebagai ilmu bahasa. Kemudian secara etimologi, kata linguistik diserap dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Dalam istilah bahasa Indonesia, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Dalam artian lebih luas, ilmu bahasa yang dikatakan di sini bukanlah ilmu yang mempelajari sesuatu bahasa tertentu, akan tetapi bahasa apapun yang mempunyai cakupan secara universal. Bahasa-bahasa di berbagai wilayah dunia mempunyai perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Kesamaan tersebut menjadi wilayah kajian linguistik. Dengan kata lain, linguistik akan menjadi disiplin ilmu yang menunjang kesemestaan bahasa di berbagai wilayah dunia dalam konteks universal. Lebih mudahnya adalah linguistik adalah ilmu pengetahuan yang memiliki objek formal bahasa lisan maupun tulisan yang kajiannya dilakukan secara ilmiah. Maksudnya adalah sistematis, rasional, objektif dalam mengkaji realitas bahasa. Linguistik tidak mengkaji norma sebuah bahasa. Semua bahasa adalah objek yang setara di matanya. Demikian kajiannya meliputi struktur, fungsi, dan pemakaian bahasa, baik secara internal maupun eksternal, sinkronik maupun diakronik. Al-Said Khalil beranggapan bahwa metode linguistik dalam penafsiran Al-Quran ini memiliki keistimewaan sendiri. Susunan kata yang dipakainya berbeda dengan metodologi yang lain. Ia mampu menguraikan suatu ayat yang tidak dimiliki oleh metodologi yang lain, yaitu bahwa metodologi ini mampu menguraikan sebuah susunan kalimat dalam suatu ayat dengan memakai kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang ada di dalam ayat tersebut tanpa memakai kalimat dan huruf yang lain. Selanjutnya, latar belakang dan perkembangan tafsir linguistik. Secara historis, embrio tafsir linguistik sebenarnya telah muncul sejak era Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat misalnya ketika beliau menjelaskan sebagai kata yang kurang dipahami oleh para sahabat. Sebagai contoh adalah tentang makna wasat dalam firman Allah SWT. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Quran Surah Al-Baqarah 143. Beliau menafsirkan kata wasaton dengan al-ada, tengah-tengah, moderat. Perkembangan tafsir linguistik sesungguhnya lahir dari suatu kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan dengan medium bahasa Arab, yang meskipun dinyatakan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang jelas, bilisan Arabiyyin mubin. Quran Surah Al-Syu'ara 195. Namun tidak dapat dibantah bahwa di dalam Quran juga terdapat kata yang asing, gharib, metafosis, majaz, bahkan ada yang secara lafaznya mufrad, tunggal, tetapi yang dimaksud adalah jamak atau plural. Dan begitu pula sebaliknya, sehingga untuk memahaminya diperlukan penguasaan yang sangat baik terhadap aspek-aspek bahasa Arab. Setelah Nabi wafat, para sahabat juga memakai perangkat bahasa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Misalnya perbedaan penafsiran pada para sahabat terhadap kata Al-Quru pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Di antaranya ialah Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Al-Musa Al-Ash'ari, dan Ibnu Abbas. Mereka menafsirkannya dengan haid, al-haidu. Sedangkan para sahabat yang lain seperti Zaid bin Sabit, Aisyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Abdullah bin Umar menafsirkannya dengan suci, al-tuhru. Setelah masa tabi'in, tafsir lugawi atau linguistik mengalami perkembangan yang cukup berarti. Sebagaimana yang diulas dalam kitab Al-Manhaj Al-Bayani fi Tafsir Al-Quran
Al-Karim, Nuruddin membagi periode tafsir Al-Lughawi menjadi 3 periodisasi, yaitu periode pertamanya itu periode pembentukan, marhalah Al-Takwin. Dalam periode pembentukan ini, tokoh utamanya adalah Muqatil Sulaiman, wafat tahun 150 Hijriah, Al-Kisai, dan Al-Faroq. Lalu periode kedua adalah periode pengukuhan, marhalah Tasil. Tokoh yang termasuk dalam marhalah ini adalah Al-Zamakhsyari, wafat pada tahun 538 Hijriah. Selanjutnya adalah periode ketiga, yaitu periode pembaharuan atau kontemporer, marhalah Tajdid. Pada periode inilah tercapainya puncak aliran sastra dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, karya tafsir linguistik yang akan dijelaskan oleh Roni. Kepada Roni dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah karya tafsir linguistik. Kitab tafsir Ma'ani Al-Quran karya Al-Fara merupakan kitab tafsir linguistik yang dinilai para ulama sebagai mausu'ah ilmiah lughawiyah. Kitab ensiklopedis ilmiah terkait dengan persoalan linguistik, baik menyangkut aspek fonologis, sautiyah, morfologis, sorof, sintaksis, nahwu, dan semantik dilalah. Bahkan juga stilistik, yaitu uslub. Aspek-aspek tersebut dinilai penting untuk menjelaskan penafsiran Al-Quran, sebab dengan menjelaskan hal itu akan memperluas penyingkapan dimensi-dimensi makna, bahkan ijaz lugawinya juga akan terlihat. Selanjutnya, contoh-contoh ad-dakhil dalam tafsir linguistik. Contoh pertama, salah satu contoh dari kritis tafsir ini adalah ketika Fayad mengkritisi penafsiran kaum Mu'tazilah dalam surat An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Dalam Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menyebutkan penafsiran dari sebagian mazhabnya yang mengatakan bahwa kalama di sini tidak berarti berbicara, tetapi bermakna jaroha, yaitu melukai. Dengan demikian, penafsiran ayat di atas menurut mazhab Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melukai Nabi Musa alaihissalam melalui berbagai macam cobaan dan ujian, bukan berbicara langsung dengannya seperti halnya diyakini mayoritas ulama. Membaca penafsiran semacam ini, Fayad menilainya sebagai sebuah penafsiran linguistik yang keluar dari makna populer bahasa Arab. Munculnya penafsiran sebagaimana diungkapkan Az-Zamakhsyari lebih disebabkan karena subjektivitas dan fanatisme berlebihan terhadap mazhab Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, kemudian si penafsir memalingkan makna asal kata kalama berbicara menjadi jaroha, melukai. Selanjutnya, contoh kedua. Contoh lain adalah kritik terhadap penafsiran linguistik yang berkaitan dengan kaidah gramatikal. Contohnya adalah penafsiran sebagian kelompok pada surat Al-A'raf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima sana dikit. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang artinya, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yang menjadikan huruf ma pada ayat ini sebagai ma istifhamiyah atau pertanyaan, bukan sebagai ma masdariyah. Dengan menjadikan huruf ma pada ayat ini, fabima, sebagai istifhamiyah, maka seakan-akan makna ayat di atas adalah Iblis bertanya kepada Allah, dengan apa engkau menghukum aku? Kemudian setelah itu Iblis melanjutkan perkataannya, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Membaca penafsiran semacam ini, Fayad mengkritisinya dengan mengajukan dua argumentasi. Pertama, pertanyaan yang disampaikan Iblis kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya, sebab bagaimana mungkin Iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kekuasaan dan kemampuannya untuk menghukum mereka. Kedua, menurut kaidah yang umum berlaku dalam gramatikal Arab bahwa jika ma istifhamiyah terletak setelah huruf jar, maka huruf alifnya harus dibuang seperti dalam surat An-Naba
ayat pertama dan juga surat An-Nazi'at ayat 43. Adapun penetapan huruf alif setelah ma istifhamiyah termasuk menyalahi kaidah umum dan sangat jarang digunakan oleh orang Arab. Selanjutnya, contoh ketiga. Dalam penafsiran sebagian kelompok Mu'tazilah pada surat Al-Falaq ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dengan cara membaca tanwin pada kata syarrin, kemudian menjadikan huruf ma pada ma khalaqa sebagai huruf nafi. Berdasarkan bacaan ini, maka maksud ayat tersebut adalah dari keburukan yang tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh pelakunya sendiri. Tafsiran ini tentu saja menyeruak dari dalam diri seorang penganut mazhab Mu'tazilah yang meyakini bahwa Tuhan adalah zat yang wajib berbuat baik dan terbaik. Sementara hambanya lah yang menciptakan dan melakukan perbuatan buruk. Karena itu menurut Fayyad, penafsiran semacam ini tidak dapat diterima, sebab sangat tendensius dan tidak berlandaskan pada bacaan qiraah yang masyhur. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apa ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Sepertinya belum ada ya, Iran. Oke, baik. Apakah Bapak ingin menambahkan terlebih dahulu? Nggak ada tanya. Belum ada, Pak. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan ya tentang tafsir lughawi, tafsir linguistik. Baik, memang bahasa itu menjadi salah satu sumber penafsiran yang utama ya. Sejak periode-periode awal Al-Quran diturunkan, salah satu sumber tafsir itu ya bahasa itu sendiri. Nah, kenapa bahasa yang menjadi sumber? Ya karena Al-Quran ya menggunakan bahasa manusia, dalam hal ini bahasa Arab ya, bilughatin arabiyyin mubin. Maka seluk-beluk bahasa Arab itu menjadi referensi yang tidak bisa ditinggalkan. Ibnu Abbas ini termasuk tokoh yang paling penting dalam konteks model tafsir bahasa ya. Beliau punya banyak koleksi dan juga pengalaman yang riwayatnya sampai kepada kita tentang bagaimana melakukan penafsiran dengan rujukan bahasa Arab ya, baik yang berasal dari syair-syair ya, maupun murosalah ya, surat menyurat, maupun prosa-prosa yang ada dan berkembang pada zamannya ya, di era sahabat pada waktu itu. Dan kebiasaan para sahabat di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sumber bahasa ini tentu kemudian ditularkan, diajarkan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita hari ini ya. Jadi
Oleh karena itu, hampir tidak ada seorang mufassir yang kemudian dia tidak memahami al-lughah al-arabiyah. Nah, karena menjadi prasyarat utama, As-Suyuti memasukkan bahasa Arab menjadi bagian penting dari objek keilmuan yang wajib dikuasai oleh para mufassir. Coba bayangkan, mau nafsiri lalu tidak ngerti bahasa Arab, bagaimana mau nafsiri wong Al-Quran bahasa Arab? Nah, gitu ya. Itu pertanyaan sederhana saja. Mau nyangkul tapi nggak punya cangkul. Mau nyangkul pakai apa gitu ya. Bukan nyangkul namanya. Kira-kira begitu analogi sederhananya. Maka qawaidul al-arabiyah, lughah arabiyah dengan segenap kaidah dan berbagai hal yang membahas mengenai ilmu bahasa termasuk balaghah itu kita pelajari dalam rangka untuk apa ya? Dalam rangka untuk memahami Al-Quran karena bahasa menjadi instrumen. Nah, karena bahasa menjadi rujukan, lalu ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, maka bagi mereka yang tidak menguasai qawaidul lughah dengan baik, ya, sastra Arab dengan baik, ya minimal dasar-dasar sastra Arabnya, biasanya akan mudah terjerembab kepada penafsiran atau penakwilan yang infiltratif, ya, masuk kategori ad-dahil. Jadi mufassir yang tidak taat dengan qawaid nahwiyah misalnya, qawaid nahwu, ya gramatikal Arab itu. Tidak mengerti tentang ini fa'il, ini maf'ul, ini apa namanya maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, dan seterusnya, tidak mengerti detail-detail itu, ya cukup sulit ya untuk kemudian memahami ayat dengan baik. Nah, karena itulah bagi seorang kritikus tafsir, ya mau tidak mau juga harus memahami persoalan seperti ini. Ya, kaidahnya harus Anda pahami dengan baik, sehingga ketika melakukan kajian kritis terhadap produk-produk tafsir masa lampau yang bersumber dari bahasa, itu kita bisa menjalankan kritik kita dengan baik pula. Nah, yang kedua yang ingin saya tegaskan di sini adalah mengenai parameternya. Kalau kita ingin melakukan kritik tafsir linguistik, kira-kira parameter atau ukuran yang bisa dipakai untuk mengkritik sebuah tafsir linguistik itu apa saja? Pertama, tentu tingkat kesesuaian tafsir itu dengan usuluddin, ya, pokok-pokok ajaran agama, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi agama itu punya qawaid usuliyah, ya, kaidah pokok ajaran agama, baik dalam ranah keimanan atau akidah, maupun dalam ranah syariat, maupun dalam ranah akhlak. Masing-masing ada dimensi usulnya, dimensi furu'nya. Nah, kalau kita menilai tafsir, ya, baik tafsir sufistik, tafsir sumber batin, sumber ro'yi, maupun lughah, ya, lughah. Maka yang kita ukur pertama adalah tingkat kesesuaiannya dengan usuluddin, ya, pokok-pokok ajaran agama. Kalau sesuai sejalan dengan usuluddin, pokok-pokok ajaran agama, ya berarti tafsir linguistiknya kita terima. Tapi kalau tidak, ya kemudian kita dalami lagi tingkat ketidaksesuaiannya, apakah betul-betul sampai pada tingkat yang sangat parah atau tidak, gitu ya. Tapi itu menjadi salah satu indikator bahwa tafsir ini kategorinya sudah infiltratif, sudah dahil, ya. Jadi usul
usuluddin di bidang akidah itu apa? Ya, misalnya ya mengenai keimanan kepada Tuhan. Ya. Jadi al-imanu billah itu menjadi usuluddin. Al-imanu bimalaikatihi itu menjadi usuluddin. Al-imanu birusulihi bikutubihi bil yaumil akhir bil qadar khairihi wa syarrihi itu usulul aqidah. Nah, tapi kalau furu'ul aqidah itu kita bisa ikhtilaf ya. Misalnya furu'ul aqidah itu misalnya menjelaskan tentang apakah Tuhan itu punya sifat atau tidak, sifatnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu menjadi bagian dari furu' ya. Sebenarnya menjadi furu'ul aqidah itu. Nah, kalau ada tafsir yang kemudian menyalahi usulul aqidah, usulul syariah, usulul akhlak, nah itu masuk kategori ad-dahil. Usulul syariah itu apa contohnya? Ya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, ya, dan seterusnya sebagaimana kita pelajari. Itu usulnya. Jadi soal teknis sholatnya, teknis puasanya itu masalah furu' karena itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, kalau masalah furu' ya tidak masuk dalam ukuran dahil atau tidak ya. Jadi kalau melanggar usul ya ini yang kemudian secara pasti kita kategorikan ad-dahil. Tapi kalau melanggar furu' ya itu kita lihat dulu ya. Apakah furu'nya mendekati usul atau menyebabkan rusaknya usul atau tidak. Ya, kalau sampai mengarah kepada rusaknya usul, maka bisa kita kategorikan infiltratif atau ad-dahil gitu. Dalam akhlak juga begitu ya. Misalnya birrul walidain itu ummahatul akhlak. Tapi teknis birrul walidain bagaimana? Itu furu'ul akhlak. Ada orang birrul walidain itu jalannya kalau depan orang tua sambil jongkok-jongkok gitu ya. Itu furu'. Tapi di tempat lain biasa saja, bahkan gandengan ya, sama orang tua. Nah, di sisi yang lain, cara birrul walidainnya ngirim uang sebanyak-banyaknya. Tapi ada orang-orang yang birrul walidainnya bukan ngirim uang. Karena keterbatasan ekonomi. Jadi apa yang dia lakukan? Ya doa saja gitu ya. Setiap habis sholat. Jadi soal furu' bisa macam-macam. Tapi usulnya itu adalah birrul walidain. Jadi kalau Anda menemukan tafsir, ya, apapun sumbernya, termasuk yang hari ini tafsir yang sumbernya adalah bahasa, lalu tafsirannya itu berseberangan dengan usul asy-syariah, usuluddin. Misalnya dalam soal, katakanlah tadi ummahatul akhlak, ya, usulul akhlak. Kok mengatakan, oh birrul walidain itu nggak perlu, ya, ada tafsir begitu. Dengan analisa linguistik tertentu. Nah, ini melanggar usulul akhlak, ummahatul akhlak. Sehingga apa? Ya itu dahil tafsir yang begitu. Tapi kalau ada tafsir hanya ngomong misalnya dengan analisa linguistik hanya mengatakan bahwa birrul walidain itu harus kirim uang misalnya begitu ya. Atau harus menundukkan badan di depan orang tua kalau sedang lewat. Ya itu soal furu' ya, soal teknis, yaitu tidak bisa kita golongkan sebagai ad-dahil. Ya. Yang masuk pasti ad-dahil itu ketika
produk tafsirnya itu melanggar usul tadi. Nah, itu contoh bagaimana kita memahami usuluddin dan furu'uddin. Sholat, ini usul syariah, sholat wajib. Ya. Di antara wajibnya sholat apa? Takbir, niat. Ya. Soal teknisnya niat itu furu'. Apakah talafud atau bighairi talafud, itu masalah furu'. Takbir, ya itu usul. Soal kaifiyatut takbir itu furu'. Ya silakan, karena itu teknis takbirnya bisa macam-macam. Tangannya ada yang diangkat sampai telinga, ada yang cukup di dada, ada yang nggak ngangkat tangan. Ya. Kalau Anda baca fikih itu furu'uddin dalam bidang usul, furu' syariah, furu' fi as-shalah. Ya. Kalau tafsir linguistiknya hanya sampai pada persoalan furu'iyah, ya tidak kita golongkan ke dahil. Ya. Tapi kalau melanggar usul itu dahil. Jadi pertama itu indikatornya atau parameter itu ukuran kita untuk menilai apakah produk tafsir linguistik ini dahil atau tidak adalah apa? Tingkat kesesuaiannya dengan usul syariah atau usuluddin, ya. Pokok-pokok ajaran agama. Kalau sesuai ya itu hasil, kalau bertentangan berarti itu dahil. Yang kedua, parameternya itu tidak berseberangan dengan siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu redaksinya, susunan kalimatnya. Yang ketiga, tafsir itu tidak keluar dari qawaid lughah Arabiyah, kaidah umum, qawaid lughah Arabiyah. Kaidah umum yang disepakati oleh mayoritas ahli bahasa Arab. Ya. Tidak keluar dari situ. Kalau keluar misalnya dari kesepakatan mayoritas mengenai kaidah nahwu atau kaidah shorof atau yang lain-lainnya, ya itu bisa kita golongkan sebagai ad-dahil. Kemudian parameter lainnya adalah jauh dari makna umum ayat. Jadi kalau berselisih dengan makna am daripada ayat itu sendiri, makna am itu artinya makna yang ketika ayat dibunyikan itu kita bisa memahaminya secara langsung dari lafaz tersebut, dari kalimat tersebut. Ya, kecuali memang ada konteks atau ada argumen yang membolehkan kita menggunakan makna lain dari makna umum tersebut, yaitu beda kasus, ya. Makna umum yang kedua maksudnya adalah juga makna yang disepakati secara umum atau mayoritas oleh para mufassir dan ahli bahasa. Nah, jadi tidak melanggar itu semua, ya. Kalau tidak melanggar berarti itu al-asil. Kalau tadi ukuran-ukuran tadi dilanggar, ya, maka itu kita golongkan ad-dahil. Nah, tadi sudah dicontohkan beberapa contohnya. Nah, ada beberapa bagian, ya, bagaimana kita mengidentifikasi kerja kritik kita selain memahami parameter yang tadi. Untuk kasus tafsir linguistik ini. Jadi setidaknya ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan ketika melakukan kerja kritik terhadap tafsir lughawi atau tafsir linguistik. Pertama adalah kritik terhadap tafsir yang ada kaitannya dengan mufrodat atau kosakata. Ya, kritik terhadap penafsiran kosakata atau mufrodat ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan kritik terhadap
kosakata ini itu ada beberapa breakdown atau turunannya. Pertama adalah ada model tafsir itu yang berani merubah redaksi kosakata Al-Qur'an di sebagian tafsir, tapi ya tidak semuanya ya. Ini contoh yang dahil saja ya. Misalnya kata ainam fiha tusamma salsabila. Salsabila itu kan aslinya apa namanya? Maf'ul bihi ya. Tapi dalam sebuah tafsir itu ada yang mengatakan salsabila itu katanya 2 suku kata. Padahal itu kan 1 suku kata ya. Tusamma salsabila. Ainam fiha, di dalam surga itu ada sumber mata air. Tusamma yang diberi nama salsabila. Salsabilanya menjadi maf'ul. Tapi tadi dalam sebagian tafsir ya, tafsir sufistik, tapi basisnya adalah bahasa ya, analisis bahasa. Dikatakan di sana bahwa salsabila itu gabungan dari 2 suku kata. Suku kata yang pertama adalah sal, fi'il amar dari sa'ala, dan yang kedua adalah sabilan, yaitu jalan. Berarti sal, sabilan artinya adalah mintalah jalan yang menyampaikanmu ke sana ya, ke dalam mata air yang ada di surga itu. Nah, tentu ini tafsir linguistik terhadap kosakata, tetapi tidak tepat ya. Karena apa? Karena merubah kata kosakata salsabila itu menjadi 2 suku kata. Nah, jadi bertentangan dengan qawaid ammah, kaidah umum bahasa Arab, di mana para linguis itu berpendapat salsabila itu 1 suku kata dan dia maknanya adalah sebuah nama sumber mata air. Itu pendapat umum ya, dan sesuai dengan siyaqul kalam ya, statusnya di situ sebagai maf'ul. Kalau dirubah menjadi 2 suku kata jadinya apa kan? Nah, ini contoh ya, model pertama. Yang model pertama dari kritik kosakata. Sekarang kedua dari kritik kosakata itu adalah takwil terhadap kosakata dengan menggunakan makna yang tidak dikandung oleh kata itu sendiri. Misalnya dalam Al-Isra 71 kata biimamihim itu, pemimpin mereka. Itu ada sebagian tafsir yang menyebutkan imamihim itu artinya adalah ummahatihim, ibu-ibu mereka. Maka kalau menggunakan tafsir ummahatihim, ya maka di hari kiamat itu manusia akan dipanggil dengan nama ibu mereka ya. Bukan dengan nama dia sekarang, tapi nama ibunya yang dipanggil. Nah, ini tentu tafsir atau takwil yang maknanya sangat jauh, bahkan menurut para ahli bahasa Arab, makna itu tidak dikandung oleh lafadz imam. Ya, lafadznya imam. Kenapa dimaknai ummahat? Ya, makna ummahat itu tidak masuk menjadi bagian dari maknanya imam. Karena imam itu bukan bentuk jamak dari kata ummun. Jadi seakan-akan yang nafsiri kata imam dengan ummahat itu mereka memahami jamaknya imam itu ummahat. Kan salah. Dalam
kaidah bahasa jamaknya imam itu ya a'immah. Sementara ummahat itu adalah bentuk jamak dari ummun, bukan imamun. Jadi ummun ummahat. Kalau imamun a'immah. Nah, itu kaidah yang disepakati oleh para linguis, oleh para lugawi ya ahli bahasa. Sehingga tafsir tadi ya masuk dalam kategori ad-dahil. Yang ketiga, ada juga mufasir-mufasir itu menafsiri kosakata dengan makna-makna yang gharib, yang aneh. Ya, yang aneh. Aneh itu maksudnya tidak dikenal oleh pengguna bahasa Arab itu sendiri ya, bukan oleh kita yang orang ajam. Ya, misalnya pada ayat 31 surat Yusuf itu ada kata akbarnahu. Ya, akbarnahu ketika cerita perempuan-perempuan itu tersepona dengan Nabi Yusuf, ya mereka kagum. Akbarnahu, mereka kagum. Wanita-wanita itu kagum kepada Yusuf. Tapi ada sebagian tafsir ya itu mengatakan maknanya bukan kagum. Akbarnahu itu artinya apa? Makna dasarnya kan membesarkan Yusuf. Kenapa membesarkan? Saking kagum, itu ekspresi kaguman. Makanya disebut akbarnahu. Kalau bahasa kita, wow, amazing gitu ya. Kalau Anda lihat cowok ganteng, itu akbarnahu. Ya. Tapi di sebagian tafsir ada yang memaknai dengan makna yang aneh, gitu, gharib. Dikatakan akbarnahu maknanya adalah hitnah, dari kata haid. Jadi mereka ketika lihat Yusuf langsung haid katanya. Nah ini makna yang nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya gharib gitu. Nggak dikenal juga oleh orang Arab. Masa melihat cowok ganteng langsung haid. Nah, itu. Nah ini makna gharib. Jadi termasuk dahil makna itu. Yang keempat ada juga menafsirkan kosakata tetapi dengan tafsiran yang tidak etis. Ya, penafsiran-penafsiran yang tidak etis. Misalnya wahjuruhunna fil madhaja', itu yang sering saya sampaikan, wahjuruhunna fil madhaja'. Dalam An-Nisa 34 itu sebagian tafsir memaknai wahjuruhunna itu dengan al-hijar. Al-hijar itu tali yang dipakai untuk mengikat unta yang nakal agar dia tidak lari kemana-mana. Nah itu diikat lehernya ke bagian kaki depan biar dia tidak keluar barisan teman-teman yang lain sedang digembala itu tenang, ada satu unta yang nakal lalu lari ya, karena tuannya nggak mau hilang maka ditangkap unta yang lari dari kelompoknya tadi itu. Saat digembalakan ditangkap lalu biasanya diikat. Ini dalam tradisi orang Arab ketika menggembalakan unta zaman dulu ya, diikat. Nah diikat dari leher ke kaki bagian depan sehingga dia tidak bisa noleh kemana-mana, dia hanya nunduk saja ke arah rumput. Itu namanya al-hijar, jadi ditali seperti itu. Nah memaknai wahjuruhunna dengan makna tadi kan maknanya makna yang tidak etis gitu ya. Sehingga maknanya adalah wahjuruhunna fil madhaji'i warbutuhunna. Ya, tali ikatlah mereka istrimu itu. Wa akrihuhunna 'alal jima'. Paksa mereka untuk melayani suaminya. Itu kan penafsiran yang tidak etis ya. Dan enggak manusiawi juga ya, masa
perempuan atau istri digitukan. Nah, ini juga masuk bagian dari sesuatu yang patut dikritisi ya. Mungkin ini infiltratif ya, tafsir infiltratif, tafsir ad-dahil. Atau nafsirin ayat ya, nafsirin kosakata dengan makna yang bertentangan dengan logika dan juga bertentangan dengan tadi usuluddin ya, pokok-pokok ajaran agama tadi. Misalnya ada sebagian tafsir terhadap ayat 46 surat Hud, innahu laisa min ahlik, ketika Nabi Nuh itu ya mengajak Kan'an untuk bersama-sama masuk ke kapal kan nggak mau. Lalu kata Allah, innahu laisa min ahlik, ya dia itu Kan'an itu tidak termasuk keluargamu karena dia menolak ajakanmu. Nah, sebagian tafsir itu memaknai innahu laisa min ahlik itu dengan ibnu zina. Jadi Kan'an itu anak zina gitu. Karena itu disebut innahu laisa min ahlik. Nah, tentu tafsir ini kan tafsir yang bertentangan dengan usuluddin, di mana di antara pokok-pokok keimanan, ajaran keimanan kita kepada para nabi itu adalah bahwa para nabi itu ya terjaga dari perbuatan nista seperti itu. Kalau Kan'an dikatakan anak zina, otomatis sama dengan mengatakan bapaknya berzina. Nabi Nuh berzina. Nah, tentu ini bertentangan dengan usuluddin ya, dalam bab keimanan kepada para nabi, di mana unsur keimanan pada nabi itu adalah meyakini bahwa mereka itu maksumun, dijaga ya dari perbuatan yang nista. Berarti makna tafsiran seperti ini tadi ya masuk kategori ad-dahil. Itu pertama ya, kritik terhadap tafsir kosakata, tafsir mufrodat ya, dengan berbagai macam jenis. Nah, yang kedua ada kritik terhadap tafsir yang ada kaitannya dengan gramatik, ya, qawaid nahwiyah. Ya, karena ada kesalahan memahami kaidah. Ya, penyebab terjadinya ad-dahil itu salah satunya untuk konteks tafsir linguistik kan tadi salah memahami dan menerapkan kaidah bahasa ya, qawaid lughawiyah, termasuk di dalamnya adalah qawaid nahwiyah, gramatikalnya. Nah, tadi sudah dicontohkan itu qaulu ta'ala qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, ma-nya di situ oleh sebagian mufassir linguistik dipahami sebagai ma istifhamiyah, ma pertanyaan, bukan ma masdariyah sebagaimana dipahami oleh jumhurul mufassirin. Jadi ketika ma-nya ini dijadikan ma istifham, berarti iblis bertanya kepada Tuhan, fabima aghwaytani, qala berkata iblis, fabima aghwaytani, dengan apa engkau menghukumku ya Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi maknanya begitu. Ini dianggap muskil ya, penafsiran seperti ini dengan menjadikan ma sebagai istifham. Muskilnya kenapa? Yang pertama, mana mungkin iblis bertanya mengenai kekuasaan Tuhan. Kan Tuhan Allah kan ingin menghukum iblis ya karena kesombongannya, karena pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Nah, makanya dikatakan fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Jadi yang diinginkan iblis hanya menawar Tuhan saja, bukan mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Jadi menawar, ya oke lah Tuhan kalau engkau memutuskan itu karena aku engkau menghukum saya ini sebagai
hamba yang tersesat, ya. Saya kira-kira begini, terjemahan bebasnya, saya mintalah agar saya bisa atau kami bisa menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Itu makna umumnya. Tapi kalau dijadikan fabima aghwaytani sebagai ma-nya itu ma pertanyaan, ma istifham, berarti iblis sedang bertanya kepada Tuhan. Dengan apa engkau menghukumku? Nah, ini kan seakan-akan menyepelekan kekuasaan Tuhan. Iblis nggak percaya, dan itu muhal karena iblis tahu kekuasaan Tuhan, ya. Nah, itu muskil pertamanya. Yang kedua, muskilnya adalah dalam kaidah bahasa, kaidah nahwu, kalau ma istifham didahului dengan huruf jar, kaidah umumnya adalah huruf alif setelah ma-nya harus dibuang. Dalam tulisannya itu harus dibuang. Itu kaidah umumnya, kaidah umum penulisannya. Misalnya dalam surat An-Naba itu, amma yatasaalun. Nah, itu mimnya kan tidak ada alifnya. Kenapa nggak ada alifnya? Memang begitu kaidah penulisan untuk ma istifhamiyah yang jatuh setelah harfu jarrin. An itu kan harfu jarrin. Jadinya amma yatasa'al. Nah, sementara di sini ma-nya kan ditulis qala fabima aghwaytani. Kalau ma-nya masih ada alifnya padahal ma-nya jatuh setelah huruf ba, ini tidak mengikuti kaidah umum ilmu nahwu. Kalau memang ma-nya di sini itu dimaksudkan istifham, harusnya ma-nya tak tertulis. Jadinya qala fabima aghwaytani. Nah, itu kata para ahli bahasa begitu. Sehingga kalau dimaknai ma di sini sebagai istifhamnya tidak sesuai kaidah umum bahasa. Ya memang ada kaidah minoritas, ya, yang membolehkan istifham ditulis, alifnya ditulis setelah, walaupun dia terletak setelah huruf jar. Tapi ini kan pendapat minoritas. Kaidah yang jadi ukuran tadi di awal itu adalah mengikuti kaidah mayoritas. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa teknik penulisan istifham yang jatuh setelah huruf jar itu alifnya dibuang. Nah, begitu. Nah, ini karena itu tafsiran tadi itu masuk dalam kategori ad-dahil. Yang ketiga, kritik terhadap tafsir linguistik yang ada kaitannya dengan qiraat Al-Quran. Nah, qiraat itu ya sentuhan juga dengan linguistik, ya, dengan lughah. Nah, misalnya ada sebagian tafsir, ya, yang dasar tafsirannya itu menggunakan qiraat syaddah. Padahal ada qiraat sahihah. Jadi dia menggunakan qiraat syaddah dan membuang qiraat yang sahihah. Ini tentu jatuhnya ya dahil gitu, ya. Beda lagi kalau qiraat syaddah itu dipakai untuk menguatkan atau mendukung yang sahihah. Nah, kalau itu tidak masalah. Nah, ini yang sahihah dibuang, lalu yang dipakai adalah yang syaddah. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, maka tentu tafsirannya dahil. Misalnya dalam beberapa tafsir Mu'tazilah itu disebutkan, ya, dalam Al-Falaq, ya, maksudnya Al-Falaq ayat 2, ya, ayat 2. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebagian Mu'tazilah membaca bukan seperti bacaan yang mutawatirah, ya, yang sering kita baca. Min syarri ma khalaq. Bukan seperti itu, tapi mereka bacanya min syarrin.
ma khalaqa. Jadi syarrinnya itu di tanwin. Nah, kemudian ma khalaq. Ma-nya dibaca nafiyah. Jadi berlindung dari Tuhan dari hal-hal yang buruk. Min syarrin ma khalaqa, yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadinya begitu maknanya. Kenapa kok qiraat syaddah yang dipakai dalam tafsir tersebut? Ya, karena ada kepentingan doktrin ideologis, di mana Mu'tazilah salah satu doktrinnya itu adalah apa? Saking mempercayainya terhadap keadilan Tuhan, maka yang keluar dari Tuhan, perbuatan Tuhan itu pasti baik dan terbaik. Tidak ada perbuatan buruk yang berasal dari Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan itu pasti selalu baik dan terbaik. Nah, maka ketika membaca ayat ini dengan bacaan yang masyhur itu menjadi muskil bagi mereka. Min syarri ma khalaq. Menjadi muskil bagi mereka. Karena itu kemudian menghadirkan qiraat yang syaddah, bahkan qiraat yang tidak dikenal sanadnya. Yaitu dengan mentanwin syarrin dan menjadikan ma itu sebagai ma nafiyah. Dari keburukan-keburukan ma khalaqa, yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam keyakinan mereka, dalam ajaran mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Nah, ini contoh-contoh mengkritisi tafsir linguistik ya dalam tradisi kritik tafsir. Nah, tentu kerja kita lumayan dalam konteks kritik tafsir linguistik ini, karena tadi salah satu prasyarat atau instrumen yang wajib dikuasai oleh kritikus adalah qawaid lughawiyah, terus persoalan-persoalan usuluddin harus dia kuasai ya, terus sastra-sastra Arab ya, dasar-dasar sastra Arab minimal dikuasai ya. Makanya kita ajari tentang balaghah ya, dalam 2 semester itu kan belajar balaghah, itu bagian dari belajar sastra Arab, di mana menjadi salah satu instrumen penting bagi kita untuk menganalisa tafsir Al-Quran. Kalau nggak bisa ya susah nanti. Bagaimana kita memahami ini ma-nya yang benar menurut kaidah ma apa ya? Maka ma nafiyah, ma nahiyah, ma masdariyah, misalnya begitu ya. Atau ma istifhamiyah, kan yang tepat yang mana? Ya, itu harus kita ketahui. Teori-teorinya dalam kaidah nahwu, sharaf, lalu balaghahnya diketahui, dauknya juga harus diasah ya. Nah, itu kira-kira beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan mengenai tafsir linguistik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Tadi udah saya share 2 file yang mungkin bisa membantu Anda untuk mempertajam pemahaman mengenai tafsir linguistik ya. Silakan dipelajari di rumah masing-masing. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya, Pak. Sudah paham semua ya?
Insya Allah, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya kita akhiri, mau gimana lagi. Ayo dah. Jadi kita kurang berapa pertemuan ini di mata kuliahnya? Kurang 3. Baik. 3 ya. Oke, mudah-mudahan bisa selesai di di bulan ini ya, kita usahakan selesai. Iya, Pak. Berarti apa? Tinggal apa? Tafsir sufi, tafsir saintifik ya. Terus apa lagi? Tinggal kajian tafsir terhadap jalur tafsir linguistik. Itu tadi ya. Tafsir sofistik, tafsir saintifik. Tinggal 2. Sama ujian. Iya. Oh iya, ujian. Ujian mah kagak dihitung. Iya, itu materinya berarti ada 2 lagi. Oke, ya cukuplah bulan puasa sebelum hari raya, pas itu ya. Insya Tapi Allah. kayaknya ngantuk nih puasa-puasa ini saya lihat. Nggak ada yang tanya. Oke, saya kira cukup ya. Silakan lanjutkan ibadah yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.